Sekarang kita akan bahas pertanyaan nomor 14. Nah, yuk, Koci izin bacain dulu ya soalnya. Bla 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 appears considerably larger at the horizon than it does overhead is merely an optical illusion. Ya. Jadi blanknya itu ada di depan. Nah, sekarang kita perhatikan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sini gitu. Mungkin kita coba terjemahkan dulu mungkin ya. Coba Koji coba, karena Koji nerjemahinnya juga nggak terlalu bagus ya teman-teman. Jadi bla 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 terlihat ya lebih besar daripada lebih besar di horizon dibandingkan dia di overhead. Itu adalah sebuah ilusi optikal. Nah, kan salah kan terjemahan Goci. Aduh. Tapi intinya teman-teman ya, kita menjawab soal TOEFL, TOEIC atau tes bahasa Inggris BUMN, itu kita fokusnya bukan mengartikan, tapi fokusnya bagaimana kita bisa menemukan jawabannya. Ya, jadi kita ambil clue-cluenya aja atau hint-nya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita perhatikan nomor 14. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sini? Kan kemarin kita udah belajar ya, kalau blank di depan biasanya dia yang dibutuhkan itu subjek, ya kan? Tapi tidak 100% gitu. Dari pilihan A, B, C, dan D. Nah, ini caranya gini teman-teman. Perhatikan kalimat ini dan identifikasi main verbnya atau kata kerja utamanya. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat kata kerja utamanya itu adalah ada di sini. Ya. Ini adalah to be yang berfungsi sebagai kata kerja. Ya. To be yang berfungsi sebagai tulisannya jelek banget Koci, maaf ya, nggak pakai mouse soalnya. To be yang berfungsi sebagai kata kerja. Tahu dari mana Koci kalau ini to be, ini subjeknya? Gampang aja teman-teman. Coba lihat ya. Setelah katanya ini kan ada merely an optical illusion, maka di sini otomatis ada adverb, ada object. Ya. Nah, terus juga kalau misalnya ada verb utama, maka pasti ada verb yang satunya lagi. Kenapa? Karena berarti ini ada dua kalimat. Tahu dari mana di sini? Nih, ini juga verb. Ya. Itu juga verb dan ini juga verb. Sehingga kalau kalian menemukan dua verb di dalam soal, maka otomatis dia terdiri dari dua kalimat. Maka dari itu, kalau dua kalimat, otomatis yang diperlukan adalah apa? Conjunction, ya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah conjunction. Nah, jadi yang dibutuhkan di pertanyaan nomor 14 itu adalah conjunction. Nah, sekarang pertanyaannya kita perhatikan opsi A, B, C, dan D. Dari keempat opsi tersebut, yang punya conjunction itu hanya pilihan B, C, dan D. Sehingga kita iris pilihan A. Nah, karena pilihan A tidak ada conjunction. Nah, sekarang kita analisa pilihan B, C, dan D. Kita mulai dulu dari pilihan D gitu ya. Pilihan D, dia ada conjunction which, sama dengan pertanyaan nomor 13. Tetapi masalahnya adalah kata which itu kan merujuk ya, atau menjelaskan kata benda. Nah, di sini dia tidak menjelaskan apa-apa. Gitu ya, dia hanya butuh penghubung kalimat gitu ya, sehingga yang D dia tidak bisa dijadikan jawaban. Terus kita pilih jawaban yang C. Nah, yang C ada kata when, kan ini juga conjunction, tapi kata when, konjungsi when itu menyatakan dua situasi yang terjadi dalam waktu bersamaan.
Gitu. Nah, sedangkan di nomor 14 dia tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi sehingga pilihan C juga tidak tepat. Jawabannya adalah pilihan yang B. Kenapa pilihan yang B? Karena kata that. Oh iya, Koci. Kata that itu kan juga bisa menjelaskan atau menghubungkan klausa. Bisa menjelaskan kata benda dan menghubungkan klausa atau close connectors. Benar, kata that itu memiliki dua fungsi sebagai konjungsi. Pertama, dia berfungsi sebagai konjungsi klausa yang berarti yang. Ya, misal, I see a girl that wears a blue jeans. Misalnya, a pair of blue jeans. Jadi kata that di kalimat ini berfungsi sebagai konjungsi yang, gitu ya. I see a girl that wears blue jeans. Nah, jadi I see a girl that wear blue jeans. Nah, kata that di sini berfungsi sebagai konjungsi, artinya yang. Ada lagi satu lagi makna dari kata that sebagai konjungsi, yaitu bahwa. Biasanya kalau di soal dia berada di depan. Jadi bahwa bulan itu terlihat lebih besar di horizon dibandingkan overhead adalah sebuah ilusi optikal. Nah, jadi makanya jawabannya benar karena kata that di sini merupakan konjungsi yang berfungsi sebagai makna bahwa, bukan yang, gitu guys ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Semoga ini bisa membantu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 15. Ini Koci izin erase ya coret-coretannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 15 yuk. Kita lihat. Nah, di sini dia. Jadi untuk nomor 15 Koci langsung bahas aja. Nanti teman-teman sembari menjawab sembari Koci membacakan soal ya. According to the World Health Organization, blah 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 blah, there to be an outbreak of any of the 6 most dangerous disease, this could be cause for quarantine. Ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada beberapa hint ya. Pertama, seharusnya kata koma ini tidak tersedia di sini. Kenapa? Karena kalau ada koma biasanya dia akan menghalangi jawaban untuk pertanyaan nomor 15 aja. Jadi kata koma di soal ini guys adalah pengecoh buat kalian terhindar dari jawaban yang benar. Ya, maka jangan tergocek gitu. Sekarang kita perhatikan menurut WHO gitu ya, bla bla bla, ada an outbreak kayak kemunculan gitu ya, kayak kalau virus tiba-tiba dia menyebar gitu kan. Nah, itu outbreak. Jadi dia 6 most dangerous disease, 6 penyakit paling berbahaya ini bisa menyebabkan karantina. Nah, karantin. Jadi yang dibutuhkan di sini apa, Koci? Baik, kita coba bahas sama-sama. Dari pilihan A, B, C, dan D sebenarnya sedikit tricky, guys. Cuman kalau kita tahu apa yang dibutuhkan, mungkin nggak akan menjadi tricky. Nah, kita lihat di sini ya. Sebenarnya clue-nya ada di sini. Ya, dari kata could be. Kata could itu kan dia pas ya, menyatakan pas. Kalau untuk modal ya. Tapi kalau untuk kesopanan dan lain-lain beda lagi. Tapi kalau untuk modal auxiliary, dia could itu adalah bentuk lampau dari can. Nah, terus kata could juga bisa dipakai untuk conditional sentence. Nah, untuk conditional sentences. Nah, dalam hal ini pertanyaan nomor 15 itu termasuk conditional sentence tipe kedua. Dimana kalau tipe kedua dia ada subjek plus verb 2, subjek plus
would atau could. Ya, normalnya sih normalnya. Ya, plus verb one. Dan juga di depannya ada if atau whether. Jadi ada if atau whether. Nah, simpelnya di sini teman-teman. Kalau misalkan if atau whether ini hilang, ya maka kata auxiliary verb atau to be itu pindah ke depan. Gitu. Nah, jadi kita kalau if dan whether itu hilang di dalam kalimat, maka kita butuh auxiliary verbs atau to be untuk menggantikan if dan whether. Seperti pertanyaan nomor 15. Sehingga kalau kita lihat dari sini, nomor 15 itu jawabannya yang A. Kenapa Koci yang A? Karena kalimat di nomor 15 itu kondisionalnya hilang, ya. Conditional mark-nya hilang, yaitu if dan whether hilang. Sehingga kalau dia hilang, maka to be atau auxiliary verb berada di depan. Nah, jadi sebenarnya kalimat sebenarnya itu seperti ini. If there were to be an outbreak, bla 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 bla, koma bla 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 bla. Nah, jadi kalau kita tambahin if, maka word-nya berpindah jadi ke posisi yang awal, yaitu setelah subjek. Kan ini subjeknya there nih. Tapi kalau if dan whether-nya nggak ada, dia jadi pindah ke depan. Maka formulanya jadi auxiliary terus subjek baru verbnya gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, ini tipikalnya conditional sentence, atau kalau lebih tepatnya lagi dia bisa inverted conditional sentences ya. Kenapa di inverted? Karena conjunctionnya hilang gitu ya, maka auxiliary-nya pindah ke depan gitu. Sehingga tahu dari mana Koci katain kalau ini kondisional tuh, seperti yang Koci sampaikan tadi, ada kata ini nih, ada kata could di sini, maka dia bisa jadi menandakan bahwa kalimat ini kondisional atau pengandaian gitu ya teman-teman. Maaf, Koci pindah pergerakannya agak lega. Oke, jadi itu adalah 3 soal yang kita bahas untuk saat ini ya. Baik, mungkin kita bahas sedikit juga. Jadi kata pilihan B, C, dan D itu nggak bisa dipakai karena kalau inverted ya otomatis tuh auxiliary-nya di depan. Sedangkan pilihan B dia auxiliary to be-nya di belakang setelah subjek, maka ini bukan inverted. Sama dengan yang C juga. Dan yang D, yang D dia inverted, to be-nya di depan, tapi masalahnya dia pakai subjek lagi. Sedangkan di kalimat udah ada subjeknya nih, yang ini non existential subject, kata there gitu ya. Sehingga jawabannya yang A. Baik, teman-teman. Nah, ini kita udah membahas masalah close procedure atau structure ya. Kalau bahasa lainnya itu close procedure. Close procedure itu ada blank di soal ya, dan yang harus kita cari kebenarannya. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian kedua, yaitu error recognition. Kalau untuk TOEIC bilangnya error recognition. Kalau tes bahasa Inggris BUMN juga sama. Tapi kalau TOEFL bilangnya written expression. Jadi mencari jawaban yang mencari pilihan yang salah. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi yang ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Jadi kita mungkin lanjut aja ke nomor 16 ya, biar kita bisa bahas soalnya lebih banyak dan teman-teman juga bisa menyimak lebih banyak ya. Nah, sekarang kita coba baca pertanyaan nomor 16 sembari teman-teman menjawab.
Segregation in public schools was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Nah, sekarang mungkin kita coba terjemahkan, walaupun terjemahan dari Koci agak sedikit berantakan. Mohon dimaafkan. Ya. Oke, segregasi di sekolah umum mendeklarasi unkonstitusional oleh pengadilan negara ya, pengadilan tertinggi gitu ya, pengadilan tinggi Supreme pada tahun 1954. Nah, sekarang kita cari yang salah yang mana dari kalimat ini. Oke, kita coba pilih mungkin kita coba jawab dulu ya, guys ya. Biar kita bisa bahas kenapa yang lain benar. Maaf. Jadi kalau kita perhatikan, yang salah dari kalimat ini adalah pilihan B. Ya. Kenapa Koci salah pilihan B? Cluenya ada di sini. Nah, ada kata di sini. Jadi kata by, kalau dia setelahnya diikutin oleh kata benda, gitu ya. Ini kan Supreme Court-nya ini noun. Supreme Court ini noun. Kalau dia setelah kata by diikuti kata benda atau orang gitu ya sebagai pelaku, maka kata kerjanya harus verb 3. Ya. Sehingga di sini harusnya dia jadi declared. Dia jadinya harusnya verb 3, maka kalimatnya berbentuk kalimat pasif. Ya, jadi bentuknya adalah kalimat pasif. Rumusnya apa? Subject plus verb plus to be plus verb 3. Ya. Jadi pasif itu pasti pakai verb 3. Sehingga nomor pilihan B itu harusnya declared, pakai tambahin D di belakangnya biar dia jadi verb 3. Ini to be-nya udah ketemu kan? Di sini ada kata was. Jadi to be plus verb 3 kalimat pasif. Tahu dari mana? Kalau Koci tadi taunya bukan karena dia kalimat pasif, tapi Koci taunya dari kata by. Oh, kata by. Setelahnya noun. Oh, berarti dia harus pakai verb 3. Artinya di gitu ya kan, kalau kalimat pasif itu kan artinya di gitu ya. Oke, atau ter. Nah, just declare unconstitutional. Oke, nah yang A itu sudah benar. Kenapa? Karena sebelum kata benda schools itu harusnya adjektif. Public adalah adjektif. Terus unconstitutional juga benar. Karena kan di sini dia berfungsi sebagai negatif adjektif ya, kata un. Setelah verb ya nggak apa-apa. Terus nah kalau yang pilihan D juga nggak apa-apa, karena tahun itu selalu menggunakan in. Ya, untuk tahun satu ya, satu maksudnya satu periode, satu waktu gitu. Misalkan hanya tahun 1954, berarti dia pakai in. Oke, mungkin itu udah udah clear bukan kelar. Udah clear ya pertanyaan nomor 16. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. Yuk, let's go. Ini coret-coretnya Koci izin hapus ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 17. Nah, sembari Koci membaca, teman-teman mungkin bisa juga sembari menjawab. Sirius, the dog star, is the most brightest star in the sky with an absolute magnitude about 23 times that of the sun. Oke. Nah, sekarang kita mungkin coba artikan Sirius, bintang maaf ya bintang anjing gitu ya, adalah bintang yang paling cerah di langit dengan magnitud absolut sekitar
23 kali lipat dari matahari. Sekarang kita bahas, Koci jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Ini masuk ke kategori apa? Masuk ke kategori superlatif. Ya. Jadi superlatif dia bisa pakai the most. Untuk yang adjektifnya lebih dari 2, more than 2 or more gitu ya, 2 atau lebih. Dan juga bisa pakai est untuk yang one syllable. Nah, sekarang kita bahas kenapa yang A salah. Ada the, ada most, ada est kok. Berarti dia bentuknya udah superlatif. Nah, tapi masalahnya teman-teman, kata bright itu dia hanya one syllable, bright. Jadi kalau one syllable nggak bisa dua-duanya, rakus banget gitu. Jadi dia nggak bisa dua-duanya. Kita harus pilih, kita harus hapus yang ini. Ya, jadi kata most itu nggak bisa dipakai karena bright itu satu silabel, sehingga dia jadinya kalau superlatif brightest. Maka harusnya series the dog star is the brightest star in the sky with bla 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 bla. Ya, jadi bentuknya superlatif. Jadi mostnya dihapus sehingga A yang salah. Sekarang kita bahas pilihan yang B, yang C dan D. Yang B sudah benar karena magnitude kan kata benda, maka sebelumnya pasti kena adjektif, sama kata an itu determina, ya. Jadi absolute udah. Terus yang ini juga, yang C juga oke, karena times itu kan menyatakan kali lipat ya. Berarti dia di sini sudah fine. Sama that. Nah, that ini merujuk kepada konjungsi ya, yang tadi ya, dibandingkan daripada gitu ya. 23 kali lipat dari dibandingkan matahari. Ini mengacu kepada apa? Ini mengacu kepada absolute magnitude. Gitu. Oke, semua sudah clear. Nomor 17 jawabannya yang A. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Yuk, let's go yuk. Sembari lanjut, mungkin teman-teman bisa juga sembari menjawab. Ya, kita ke nomor 18. Nah, nomor 18 kita Koci bacain dulu jawab pertanyaannya ya. Aduh, kenapa nih? Aduh, gak enak banget. Mohon maaf ya teman-teman. Minum dulu biar segar. Oke, nomor 18 ya. Killer whales tend to wander in family clusters that hunt, play, and resting together. Nah, jadi killer whale itu sukanya gitu ya berkeliling, menjelajah gitu ya, jalan-jalan bersama, berkelompok ya, baik untuk berburu, bermain, atau beristirahat bersama. Nah, sekarang kita bahas yang mana yang salah gitu. Nah, kalau diperhatikan dari nomor 18, yang salah itu adalah pilihan D. Oke. Nah, Koci kenapa salah pilihan D? Simple banget teman-teman. Jadi nomor 18 ini namanya parallelism ya. Jadi parallelism itu adalah pemerataan. Pemerataan. Maksudnya dia bentuknya harus sama teman-teman. Jadi misal kan ini ada kata hunt, kata play, kan dia ini hunt ini verb, play ini verb, resting bukan verb, maka nggak bisa, sehingga harusnya dia diganti dengan apa? Rest ya, dengan rest.
gitu. Jadi namanya itu adalah parallelism. Mungkin Koci taruh aja di sini ya, namanya parallelism. Salah tulisannya, maaf. Parallelism ya. Jadi namanya parallelism. Harus sama bentuknya, teman-teman. Kalau dia verb, verb semua. Kalau dia noun, noun semua. Kalau dia verb ing semua, kayak gitu. Nah, di sini restingnya beda sendiri, maka jawabannya yang D, gantinya jadi rest. Terus kita bahas yang pilihan yang lain. Dia sudah benar. Oke, pilihan A sudah benar karena kan kata ten itu memang infinitif diikutinya oleh to gitu ya. Wonder juga benar karena kan setelah to itu harusnya verb one gitu ya, atau kata kerja bentuk pertama. Nah, terus clusters juga sudah benar karena dia di sini kan kata benda ya, berjamak cluster, family clusters. Oke, di sini dia menyatu. Oke, nah jadi itu untuk pertanyaan nomor 18 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 20 gitu. Nomor 19, maaf. Jadi pertanyaan nomor 19, yuk let's go yuk, nomor 19. Jadi Koci izin bacain dulu ya, sembari kalian menemukan jawabannya. Some of the most useful resistor material are carbon, metals, and metallic alloys. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang salah. Mungkin ini kita coba artikan dulu kali ya. Kan Koci juga orang Indo gitu ya. Jadi nggak punya kemampuan 100% untuk mengetahui semua vocabulary bahasa Inggris. Jadi mohon maaf kalau terjemahan Koci agak sedikit aneh-aneh dan terlalu gaul gitu ya. Jadi beberapa bahan resistor gitu ya yang paling berguna adalah karbon, metal, dan metallic alloys. Nah, ini kata alloys sejujurnya Koci nggak tahu artinya apa. Nanti akan Koci carikan buat kalian ya. Terima kasih atas pengertiannya. Oke, nah sekarang kita bahas. Yang salah di sini adalah pilihan yang C. Nah, ada nggak sih yang menyangka bahwa pilihan C ini salah? Koci, kenapa pilihan C itu salah? Nah, pilihan C itu salah karena merujuk ke sini. Nah, ini dia materinya itu subject verb agreement, teman-teman. Subject verb agreement. Jadi kata benda maksudnya bukan subject verb agreement kan, maksudnya mungkin agreement gitu, agreement. Jadi kalau subjeknya itu some, ya pasti kata bendanya jamak karena dia pakai some kan, lebih dari satu, beberapa. Sehingga material ini harusnya jadinya pakai S ya, materials gitu. Jadi dia harusnya materials. Kenapa Koci pakai materials? Karena dia kuantitinya pakai some atau quantifiernya some. Gitu guys. Jadi simple banget salahnya, tapi dia super duper tricky ya. Super duper tricky. Terus sekarang kita bahas pilihan yang lain. Yang A sudah benar ya. Karena useful kan, useful, 2 silabel pakai mos. Oke, resistor udah oke. Karena dia kata benda ya di sini. Nah, terus yang pilihan D ini sudah oke juga. Loh, kok oke? Kan dia harus paralel. Carbon noun, metallic metals noun. Metallic gak noun. Nah, tapi metallic memang gak noun. Yang nounnya adalah alloys gitu ya. Ini yang paralel ke sini, paralel ke sini. Metallicnya adalah adjektif yang menjelaskan alloys.
Itu kata IC, ik gitu, magnetic, metallic, fanatik, dan itu adalah adjektif. Gitu guys. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, mungkin udah clear ya. Nah, sekarang kita move on ke pertanyaan nomor 20. Oke, silahkan Koci coba bacakan dulu sembari teman-teman menjawab ya. Nah, nomor 20 gitu. The community of Bethesda, Maryland was previously known as Dawes Store. Oke, ayo. Apa nih yang salah di sini? Jadi komunitas Bethesda yang ada di Bethesda Maryland dulu ini ya, karena ada WOS kan, dulunya dikenal sebagai Darcy Store atau toko Darcy. Nggak bisa diterjemahan sih kayaknya, karena Darcy Store itu adalah istilah. Baik, nah sekarang kita bahas dari nomor 20. Yang salah itu adalah di B. Jangken. Ayo, Koci, kenapa yang salah di pilihan B? Simple banget teman-teman. Ya, di pilihan B ini salah karena dia di dalam kalimat kata kerja itu tidak bisa berdampingan bersama. Jadi ada dua kata kerja nih di sini. Preview, bukan kata kerja, Koci minta maaf. Previous itu adjektif gitu ya. Koci mohon maaf tadi salah ngomong. Previous itu adjektif, noun itu adjektif. Dia modified adjektif ya, kata kerja verb 3. Kan dia bentuknya pasif nih, was noun, to be verb 3. Nah, kalau ada seperti ini, rekan-rekan, di tengah-tengahnya itu tidak bisa adjektif juga. Ya. Bisanya apa? Bisanya adverb. Maka dia harusnya jadinya previously. Ya. Jadi untuk pilihan yang B itu dia salah karena bentuk katanya. Dia nggak bisa jadi adjektif di situ karena kata noun sudah adjektif. Maka salah satunya harus jadi adverb. Ya. Sehingga yang benar adalah was previously known. Gitu ya. Masih tetap sama. Nah, sekarang kita lihat di pilihan yang lain. Community sudah oke, karena kan dia merujuk kepada Bethesda, jadi dia noun, sudah fine. Terus kata tadi yang C juga udah fine ya, karena dia pasif kan, verb 3. Dan kata yang pilihan D dia juga udah oke, kan artinya dikenal sebagai gitu ya. S di sini nggak ada masalah apa-apa. Oke. Nah, jadi mungkin kita untuk yang sesi ini hanya sampai nomor 20 ya teman-teman. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya itu nomor 21 sampai nomor 40. Karena dia ada 40 pertanyaan untuk section atau part grammarnya. Baik. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan di komen aja, atau mungkin ada yang mau request, Koci akan coba buat ya sebisa mungkin, sejelas mungkin. Baik, untuk menutup video yang kali ini, Koci mohon maaf jika ada salah kata. Koci juga mohon maaf jika ada mungkin salah pembahasan gitu ya. Tapi semoga semuanya bisa dipahami dengan jelas. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga belajar TOEFL, belajar TOEIC, sama tes bahasa Inggris BUMN-nya bisa lancar. Amin. Kalau gitu Koci tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.